Oke, selamat pagi. Selamat datang di Caminante 153. Kali ini kita akan jogging sambil berbicara. Menunggu momen sempurna itu sama kayak kita nungguin Indonesia masuk ke Piala Dunia. Bisa dibilang dari dulu nggak pernah kesampaian. Dan ya ini sebuah hal yang sangat relate bagi semua orang, kayaknya bagi semua orang. Kita itu selalu menunggu momen-momen sempurna ketika kita pengen melakukan sesuatu. Ketika kita pengen, katakanlah, kita pernah terpikir bahwa nanti deh kalau misalnya aku udah punya banyak uang, aku baru traveling. Nanti deh kalau misalnya aku udah pede, udah cakep, udah bisa ngomong, baru aku bikin konten. Semakin kita menunggu momen sempurna kayak gitu, itu justru malah semakin mustahil momen itu datang. Ya sama kayak nunggu Indonesia masuk Piala Dunia kan. Hampir kayak ya bukannya aku pesimis ya, tapi kayaknya ini bukti kekecewaan aja sih. Berulang-ulang selalu gagal masuk Piala Dunia. Dan pembahasan ini sebenarnya aku ambil dari sebuah buku yang beberapa tahun yang lalu yang pernah aku baca. Bukunya judulnya The Way of Superior Man. Di situ ada sebuah capture yang menarik yang judulnya Stop Hoping Completion Anything in Life. Intinya adalah apa ya? Completion itu artinya sesuatu yang sudah selesai. Atau apa ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, momen sempurna mungkin ya. Katakanlah gini, kalau besok nanti aku udah lulus sekolah, maka hidupku akan bebas, maka hidupku akan senang. Besok kalau misalnya istriku sudah sifatnya berubah, baru aku akan memberikan hadiah. Besok nunggu momen sempurna, yang dimana justru itu tidak pernah terjadi. Karena itu juga relate ku alami. Akan aku ceritakan nanti. Nah, di sini aku bisa ngomong kalau bentar, ini sambil ngos-ngosan karena kamu bisa lihat ya, jalannya menanjak. Kita langsung disuguhi tanjakan di pagi hari. Selama ini berapa menit sih ya? Bentar. 2 menit langsung udah nanjak. But ya, Caminante punya 2 kaki yang kuat. Dan tidak lupa sepatu Yusa 910 setia menemani. Bentuknya sudah kayak gitu, tapi masih enak digunakan. Ini semoga ya Caminante disponsori Yusa ya. Tolong bisa di-tag lah. Siapa tahu dapat support sepatu baru. Anyway, tadi aku mengatakan apa ya? Oh ya, aku membawa topik ini bukan untuk kayak memberikan motivasi, memberikan inspirasi atau apa gitu ya. Justru ini bisa menjadi sebuah reminder bagi diriku. Karena ada momen dimana aku berhasil mematahkan atau berhasil tidak menunggu momen sempurna ketika aku ingin melakukan sesuatu. Jadi aku, meskipun kondisiku nggak ideal, aku tetap action. Itu aku pernah ada di momen seperti itu. Tapi di sebaliknya, sampai detik ini ada sebuah perasaan dalam diriku. Aku punya sebuah keinginan, aku punya sebuah cita-cita, aku punya sebuah mimpi. Tapi aku tuh selalu kayak nunggu momen sempurna tadi. Jadi apa ya? Jadi kayak pembahasan yang ini, stop menunggu momen sempurna ini, itu buatku akan selalu relate, akan selalu timeless wisdom menurutku. Karena aku berikan contoh lah ya. Aku pernah berani action ketika kondisiku nggak ideal, ketika kondisiku nggak sempurna. Contoh lah, dulu bisa dibilang aku adalah orang yang selalu bercita-cita pengen jadi content creator, pengen jadi YouTuber, karena aku selalu nonton YouTube lah gitu lah. Kayaknya seru ya, bisa dapat uang dari rumah, bikin konten, terkenal,
terus apalah, bisa menuangkan pikiran kayak gitu. Kayaknya menyenangkan. Tapi hal tersebut aku selalu tunda. Karena apa? Karena pertama, aku ngerasa bahwa mukaku itu tidak cocok untuk jadi konten kreator. Ya minder lah. Aku pernah ada di kondisi insecure banget. Ya kamu tau lah, karena mungkin aku punya bopeng jerawat yang banyak, yang itu membuat diriku tuh merasa nggak layak untuk ngomong depan kamera, merasa nggak ganteng, merasa nggak cakep gitu ya. Dan tambah lagi apa ya, aku nggak punya alat, aku nggak jago ngomong, aku nggak berani ngomong depan kamera ya karena faktornya insecure tadi. Ngomong belibet, merasa nggak pinter. Itu hal-hal yang dulu aku rasakan selama bertahun-tahun cuma jadi konsumen aja. Aku selalu kayak bilang, nanti deh kalau misalnya muka aku udah mulus, nanti deh kalau misalnya aku udah punya uang, aku bisa perawatan, skincare, atau apalah gitulah. Terus aku punya alat, punya uang untuk beli kamera yang proper. Terus aku belajar ngomong, public speaking. Selalu kayak gitu alasannya. Tapi apa yang terjadi? Lamar pekerjaan di mana-mana nggak keterima. Kalaupun pernah ada juga aku momen keterima kerja di lumayan lah, pekerjaan yang lumayan. Tapi apa yang terjadi? Uang yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan cita-citaku tadi, kayak beli kamera dan lain-lain, itu habis untuk self reward. Karena pekerjaan yang bagus itu biasanya kayak ada hubungannya juga dengan stres yang tinggi gitu, atau apa ya, kesulitannya itu tinggi. Nah itu yang ku alami dulu, sehingga uang gajian yang seharusnya ditabung itu habis buat beli game, beli PS, apalagi dulu naik ke gunung, nggak ditabung lah pokoknya intinya. Sehingga akhirnya momen itu nggak terjadi juga. Oke? Momen itu gak terjadi. Momen sempurna atau ideal yang ku inginkan itu gak terjadi. Justru malah semakin terpuruk. Nah, lantas bagaimana akhirnya aku bisa mematahkan atau bisa membuang mimpi momen sempurna tersebut? Ini ada pemandangan depan ya. Itu adalah ketika aku berada di kondisi yang terpepet. Di situ waktu itu aku nggak punya kamera yang bagus. Aku juga masih yang seperti ini juga, nggak berubah. Terus public speaking, ngomong depan kamera juga seada-adanya. Akhirnya momen pertama kali aku berani ngomong depan kamera menggunakan kamera webcam doang. Dan ya waktu itu progresnya juga nggak mulus-mulus banget itu loh. Tapi at least di situ aku udah take action, aku berani nongol depan kamera. Aku menghancurkan momen-momen sempurna. Aku ganteng, aku harus punya kamera bagus. Ya sekarang pakai kamera action cam karena menurutku aku udah melewati fase dimana dulu aku kayak nggak berani ngomong gitu ya. Setelah melewati fase pakai webcam bertahun-tahun di dalam kamar, momen dimana ketika itu aku juga ngerasa oke nih, aku di dalam kamar udah udah bisa ngomong depan kamera. Tapi ada cita-cita juga kayak aku pengen nih ngevlog di alam sambil jalan-jalan itu. Tapi kembali lagi, aku kalau misalnya di luar ruangan minder, misal ketemu orang nanti ngomongnya jadi bingung mau ngomong apa gitu ya. Terus apa lagi, belum ada kamera, belum ada action cam. Akhirnya nunggu sampai momen bener-bener pede itu nggak terjadi. Di pertama kali aku ngevlog kayak gini ya sama aja, aku nggak pede. Aku deg-degan terus.
Jadi kayak apa ya, setiap hari kita tuh selalu ada challenge, selalu ada tantangan. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita akan selalu menemukan momen ideal, momen sempurna, kita akan menemukan momen yang enak dalam hidup, kayaknya itu hampir nggak akan bisa, gitu. Mungkin habis ini aku juga, ya bukan habis ini sih, karena sebenarnya aku juga udah terpikir, aku udah ada apa ya istilahnya tuh, udah punya impian, cita-cita setelah ini mau ngapain lagi, yang dimana sampai detik ini pun aku masih, ya kembali lagi yang gue ucapkan tadi, aku masih menunggu-nunggu momen sempurna, aku masih menunda-nunda hanya gara-gara belum pede. The next level lah, maksudnya oke, aku nge-vlog sekarang udah berani, di tempat keramaian juga udah oke, tapi masih ada dalam satu apa ya, dalam satu impianku itu untuk melakukan satu hal yang aku belum bisa cerita. Dan ini menjadi sebuah reminder bagi diriku juga bahwa ngapain sih nunggu-nunggu. Ya ini bukan konten edukasi, ini bukan konten motivasi atau apa. Jadi kayak aku berbicara apa adanya, karena sekarang pun aku juga masih menunggu-nunggu momen kayak gitu. Tapi melihat ke belakang dari apa yang udah aku lakukan, kita sebenarnya nggak perlu menunggu gitu loh. Karena ya kembali lagi, kalau kita menunggu momen itu datang, ya kayak kita nunggu Indonesia masuk Piala Dunia, kita sama aja kayak nunggu Indonesia presidennya orang Batak, presidennya bukan orang Jawa. Suatu hal yang apa ya, yang sulit diwujudkan kan. Jadi ya daripada menunggu momen sempurna, lebih baik take action sekarang. Maybe setelah kami nanti 153 ini, aku akan take action. Bukan maybe sih, aku harus melakukan itu. Karena ya seharusnya aku malu dengan dirimu lah ya. Aku ngomong kayak gini dari A sampai Z tadi, tapi aku masih ibaratnya tuh tidak mempraktekkan apa yang sudah ku ucapkan. Meskipun di masa lampau itu aku juga udah mempraktekkan itu. Cuman di momen sekarang, yang penting kan now, yang penting sekarang gimana. Itu ya ternyata aku juga masih kepayan dalam hal itu, masih ada ketakutan dalam melakukan itu. Padahal sebenarnya lakukan aja gitu loh. Kita selalu kayak, wah nanti deh kalau misalnya aku udah bisa gini, nanti deh kalau misalnya istriku ngebolehin aku, nanti deh kalau misalnya, banyak hal-hal yang kayak gitu. Ya mungkin kamu sekarang, katakanlah gini lah, aku berikan skenario. Kamu pengen start konten, kamu pengen buka bisnis, kamu pengen, wow lihat depan, kamu pengen apa lagi ya, kamu pengen jogging kayak aku kayak gini, tapi kamu merasa nggak punya banyak waktu. Kamu rasa nanti deh kalau misalnya pekerjaanku udah enak, maksudnya pekerjaanku udah stabil gitu ya. Nanti deh kalau misalnya aku udah punya modal untuk buka bisnis. Nanti deh kalau misalnya aku udah punya kamera yang bagus. Nah, itu adalah jebakan apa ya? Istilahnya apa? Jebakan one day. Nah, sekarang pilihannya adalah kamu pilih one day atau day one. Kalau one day, kamu akan selalu kayak, one day, kalau aku punya one day, kalau aku sudah stabil one day, dan itu sangat jarang terjadi. Start dari sekarang, day one. Ini sebuah reminder bagi diriku juga, karena ya aku masih payah dalam beberapa aspek, aku masih payah dalam hal tersebut. Dimana aku pengen mengunjungi suatu lokasi yang dari dulu aku pengen, tapi aku selalu kayak, aduh, butuh uang berapa ya, butuh uang saku berapa ya. Yang dimana sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kayak membuat kita freeze dulu. Enggak. Makanya banyak kan orang-orang yang kayak traveler, mereka modal nekat bisa keliling dunia. Karena mereka bisa dibilang ya, mereka tidak terlalu memusingkan itinerary-nya gitu loh. Kayak solo backpacker, mereka bisa keliling dunia, di mana itu adalah impian bagi sebagian besar orang.
90% orang, 95% orang, atau mungkin 99 ya, 99% orang itu pengen keliling dunia. Aku pun juga. Tapi selalu kepikiran bahwa nanti uangnya gimana ya. Dan sudah banyak sekali contoh orang-orang yang nekat keliling dunia modal dengkul doang. Dan ya beneran dia bisa survive gitu loh. Karena kalau menunggu momen sempurna untuk traveling ya memang sangat jarang terjadi kan. Kayak tadi, contoh aku pengen memulai suatu hal lagi nih yang belum aku bisa ceritakan. Nanti kalau aku misalnya udah melakukan itu, aku akan ceritakan. Ini adalah impianku dari dulu. Bukan impianku dari dulu sih, impianku yang bertahap. Dulu aku pengen jadi content creator. Kemudian sekarang terlaksana. Dulu aku pengen jadi vlogger yang bisa ngomong di alam kayak gini sambil jalan kaki, udah terlaksana. Dan satu ini yang belum bisa aku ceritakan. Karena kalau misalnya aku membicarakan mimpiku, itu kebanyakan justru malah nggak terlaksana gitu. Jadi mohon maaf belum bisa ngomong. Tapi yang satu lagi ya, yang mengunjungi lokasi, mengunjungi suatu tempat, itu juga mimpiku, yang dimana belum kesampaian juga. Belum kesampaian karena aku terlalu banyak pikir. Wow, kita udah sampai sini. Kawasan steril. Jadi ya, video ini bisa menjadi sebuah reminder bahwa kawasan steril selain yang berkepentingan dilarang masuk. Apakah kami nanti adalah orang yang berkepentingan? Kami nanti orang berkepentingan. Ini yang masuk. Ini adalah lokasi tambang. Ya, itulah. Sampai mana tadi? Sampai oh ya. Video ini menjadi sebuah reminder bahwa di Caminante 153 ini aku harus memulai apa yang kuinginkan, mimpi itu. Karena harus memahami bahwa kita tidak akan pernah ada dalam kondisi ideal atau kondisi sempurna. Dan ya seharusnya aku udah paham itu ya, karena aku udah melakukan hal yang dulu juga melakukan itu di kondisi yang tidak sempurna atau tidak ideal lah gitu ya. Tapi ya begitulah manusia. Dan aku harap kamu juga, kalau misalnya kamu pengen, seperti contoh kemarin siapa ya, ada mbak yang suka self talk sendiri, tapi dia nggak ngerekam, dia masih kayak angan-angan aja jadi konten kreator. Saranku adalah jangan pernah menunggu momen sempurna atau ideal. Daripada pilih one day, pilih day one. Oke? Dan anyway, kita udah sampai di sebuah gerbang. Ini adalah gerbang menuju musola yang bernama Musola Sami Aji. Ini musolanya ini ada di atas bukit, dan di atas musola itu ada sumur kembar 3 yang itu tuh udah ada dari sejak zaman dulu. Dan ya, aku pengen buat video kesananya itu untuk member. Jadi kita bertemu di member only videos. Dan ya, Caminante 153 sampai segini. Kita bertemu lagi di Caminante 154. Oke? See you. Wow.